Yang pertama, ada definisi dari sistem pengendalian eksternal manajemen, yaitu proses yang melibatkan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi kinerja suatu organisasi oleh pihak-pihak yang bukan merupakan bagian dari manajemen langsung atau internal organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengertian menurut ahli, yaitu pengertian menurut Robert Newton Anthony. Kontrol eksternal merupakan keterlibatan pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti auditor dan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Selanjutnya ada komponen sistem pengendalian eksternal manajemen. Yang pertama ada pemantauan kepatuhan hukum. Pemantauan kepatuhan hukum yaitu kepatuhan organisasi terhadap peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan membantu memastikan organisasi dijalankan dengan prinsip etika dan keberlanjutan. Yang ketiga ada audit eksternal. Audit eksternal membantu memverifikasi keakuratan dan keterbukaan informasi keuangan. Yang keempat ada pengaturan dan perizinan. Pengaturan dan perizinan memastikan organisasi patuh terhadap regulasi dan izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Yang kelima ada pelaporan keuangan dan transparansi. Pelaporan keuangan dan transparansi menyertakan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Yang keenam ada pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja memantau kinerja organisasi termasuk aspek-aspek keuangan dan operasional. Pembahasan kali ini yaitu tentang manfaat SPEM. Ada 6 manfaat yang tertera pada materi kali ini, yaitu yang pertama, organisasi mematuhi aturan. Yang kedua, membangun kredibilitas organisasi. Yang ketiga yaitu transparansi operasi bisnis dan keuangan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola perusahaan. Yang kelima, ada evaluasi objektif kinerja organisasi. Dan yang keenam, ada identifikasi dan kelola risiko. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama, organisasi yang mematuhi peraturan dalam manajemen mendapatkan banyak manfaat, termasuk kepatuhan hukum, reputasi yang baik, keandalan operasional, dan perlindungan terhadap resiko legal. Ini juga membantu menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan mendorong lingkungan kerja yang etis. Yang kedua yaitu membangun kredibilitas organisasi. Dalam manfaat sistem pengendalian melibatkan memastikan bahwa sistem tersebut dapat diandalkan, efektif, dan dapat dipercaya oleh semua pihak terkait, seperti stakeholder dan masyarakat umum. Ini membantu meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi dan memperkuat reputasi mereka dalam menjalankan operasi secara transparan dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu transparansi operasi bisnis dan keuangan. Dalam sistem pengendalian mencakup penyediaan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses tentang aktivitas bisnis dan keuangan perusahaan. Ini termasuk melaporkan secara akurat tentang kinerja keuangan, kebijakan operasional, praktik pengendalian internal, dan risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan transparansi yang baik, pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan masyarakat umum dapat memahami dengan baik bagaimana perusahaan menjalankan operasinya dan mengelola risiko. Ini membantu membangun kepercayaan dan mendukung stabilitas jangka panjang perusahaan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan tata kelola perusahaan. Dalam manfaat sistem pengendalian melibatkan peningkatan proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Dengan sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemegang saham. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan bagi perusahaan. Yang selanjutnya, evaluasi objektif kinerja organisasi. Dalam manfaat sistem pengendalian melibatkan pengukuran pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan terperinci. Ini melibatkan penggunaan metrik yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi telah mencapai tujuannya, serta identifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Dengan evaluasi kinerja yang objektif,
perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya yaitu manfaat dari SPM adalah identifikasi dan pengelolaan risiko dalam sistem pengendalian melibatkan proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, menilai dampak dan probabilitasnya, mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut, dan memonitor implementasi strategi tersebut secara terus-menerus. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan mereka dengan lebih efektif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan sistem pengendalian eksternal manajemen. Sistem pengendalian eksternal manajemen bertujuan untuk menciptakan lingkungan luar yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, mengelola risiko, dan memberikan keyakinan kepada pihak internal dan eksternal bahwa organisasi beroperasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi variabel eksternal. Yang pertama ada ekonomi. Kondisi perubahan ekonomi dapat bertindak sebagai kendala penting. Yang selanjutnya yaitu ada sosial, adalah karakteristik sosial yang relevan dari lingkungan dengan berbagai aspek seperti pendidikan, penduduk, SDM, dan pelatihan teknis yang tepat. Yang ketiga ada legal atau hukum, karakteristik undang-undang yang mengatur kondisi aktivitas organisasi. Yang terakhir ada teknologi, yaitu melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan administrasi dan pengolahan informasi. Studi kasus sistem pengendalian eksternal manajemen yang terjadi pada PT Clariant Adsorben Indonesia, di mana warga desa Neglasari Kota Sukabumi menganggap kehadiran PT Clariant tidak memberikan kontribusi apapun termasuk soal Corporate Social Responsibility, di mana CSR ini merupakan tanggung jawab atas dampak sosial yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis perusahaan, hingga rekrutmen tenaga kerja. Selama menjalankan bisnisnya, PT Clariant hanya memberikan dampak pada lingkungan seperti kepulan asap dan pencemaran. Perselisihan perusahaan dengan masyarakat bermula akibat pencemaran air di Sungai Cikaso Sukabumi yang terjadi pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya pembuangan limbah kimia yaitu asam sulfat oleh PT Clariant Adsorben Indonesia. Akibat pencemaran ini, aliran sungai yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari menjadi tercemar hingga menyebabkan iritasi pada kulit, hewan ternak yang terserang penyakit, dan pertanian warga gagal panen karena aliran air yang tercemar. Oleh karena itu, masyarakat sekitar sungai melakukan protes atas limbah yang mencemari sungai tersebut yang merugikan lingkungan sekitar. Perusahaan lalu mengambil tindakan dengan mengevaluasi dan menyelidiki secara internal serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Setelah penyelidikan tersebut, perusahaan mengklaim bahwa pencemaran limbah yang terjadi ini disebabkan oleh human error, karena PT Clariant memberikan pernyataan bahwa biasanya limbah yang dibuang sudah melalui water treatment atau pengelolaan limbah melalui instalasi pembuangan air limbah atau IPAL, sehingga limbah yang dibuang ke sungai sudah aman dari bahan kimia. Namun kenyataannya pihak internal menyebutkan bahwa pencemaran terjadi karena tampungan air hujan yang terkena asam sulfat ini tidak sengaja terbuang ke sungai. Hal ini menyebabkan warga dan tokoh masyarakat melakukan aksi protes kepada PT Clariant untuk menerapkan Corporate Social Responsibility, terutama pada masyarakat di lingkungan sekitar pabrik. Nah, minimnya penerapan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat ini menyebabkan masyarakat, perusahaan, hingga DPRD melakukan audiensi di aula kantor desa Neglasari. Audiensi ini dilakukan karena kasus tersebut terus berlanjut hingga DPRD Kabupaten Sukabumi harus mengingatkan perusahaan untuk melakukan program CSR. Audiensi dengan DPRD ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama dalam memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Lalu, akibat bagi perusahaan dari lemahnya sistem pengendalian eksternal manajemen yang dilakukan oleh PT Clariant Adsorben Indonesia dapat berdampak pada perusahaan baik dari segi operasional maupun dari segi strategis.
Nah, dampak tersebut diantaranya, yang pertama itu menurunnya reputasi perusahaan karena hilangnya kepercayaan publik, mitra bisnis, hingga investor. Lalu yang kedua, perusahaan gagal dalam mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Yang ketiga, perusahaan kesulitan untuk mendapat pembiayaan karena kepercayaan investor yang menurun. Yang keempat, mitigasi risiko operasional menjadi tidak efektif. Nah, kesimpulan dari sistem pengendalian eksternal manajemen ini yaitu sistem pengendalian eksternal manajemen merupakan mekanisme penting yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan dan kegiatan suatu perusahaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian eksternal manajemen adalah alat penting yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Nah, melalui pengawasan dan evaluasi yang independen, sistem ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas operasional yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Sekian video pemaparan materi tentang sistem pengendalian eksternal manajemen dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan atau terdapat kalimat yang kurang jelas. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.